Pernahkah kalian merasa hidup ini seperti perlombaan yang tak ada habisnya? Seolah-olah setiap langkah yang kalian ambil selalu dinilai, dibandingkan, dan dihakimi oleh orang-orang di sekitar kalian. Mungkin kalian memiliki teman, keluarga, atau bahkan pasangan yang selalu melihat kalian dengan kacamata penuh kritik. Apapun yang kalian lakukan, sebaik apapun usaha kalian, selalu ada komentar seperti, "Lihat tuh si A, dia udah sukses di umur segini, kamu kok masih gini-gini aja? Kamu tuh harusnya bisa lebih baik dari ini, masa cuma segini doang?" Coba deh belajar dari si B, dia lebih pinter, lebih sukses, lebih segalanya dari kamu. Sakit bukan? Rasanya seperti kita ini tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak kita berkorban, tetap saja ada standar yang lebih tinggi, lebih jauh, lebih mustahil untuk kita capai. Seperti berlari di atas treadmill, kita terus bergerak, tapi tetap di tempat yang sama. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus terus berlari hanya untuk menyenangkan orang lain? Dulu ada seorang sahabat saya, sebut saja namanya Dina. Dina adalah anak pertama di keluarganya, dan sejak kecil dia selalu dibandingkan dengan sepupunya Rina. Setiap ada acara keluarga, ibunya selalu berkata, "Tuh lihat Rina, dia ranking 1 terus. Kalau kamu gimana? Atau Rina udah kerja di perusahaan besar, kapan kamu nyusul?" Dina tumbuh dengan perasaan bahwa dia tidak cukup baik. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, seberapa banyak pencapaiannya, tetap saja ibunya akan menemukan celah untuk mengkritik. Sampai akhirnya saat Dina mendapatkan pekerjaan di luar kota dan ingin pindah, ibunya berkata, "Ngapain sih jauh-jauh? Nanti gimana keluarga? Rina aja bisa sukses tanpa harus pindah ke kota lain." Bayangkan, ketika akhirnya Dina berhasil mencapai sesuatu yang diinginkannya, tetap saja ada perbandingan dan kritik. Hasilnya, Dina selalu merasa ragu dengan keputusannya sendiri. Dan sayangnya, banyak dari kita yang mengalami hal serupa. Mengapa mereka bersikap gitu? Ada beberapa alasan mengapa orang-orang di sekitar kita seringkali toksik dan selalu membandingkan kita dengan orang lain. 1. Mereka tidak pernah puas. Beberapa orang memang punya kebiasaan melihat kekurangan dibandingkan kelebihan. Mereka merasa bahwa dengan terus mengkritik, mereka sedang memotivasi, padahal sebenarnya mereka hanya menumpahkan ketidakpuasan mereka sendiri. 2. Mereka memproyeksikan rasa tidak aman. Seringkali, orang yang suka membandingkan itu justru merasa insecure dengan dirinya sendiri. Misalnya, orang tua yang dulu merasa gagal dalam karirnya, lalu menekan anaknya agar mencapai hal-hal yang mereka inginkan dulu. 3. Budaya kompetisi yang berlebihan. Di masyarakat kita, kesuksesan seringkali diukur dengan standar yang sempit. Seberapa tinggi jabatanmu, berapa banyak uangmu, kapan kamu menikah, kapan punya anak, dan seterusnya. Akibatnya, banyak orang merasa perlu membantu orang lain dengan memberi kritik, meskipun sebenarnya kritik itu tidak membangun, justru menyakitkan. Apa yang harus kita lakukan? 1. Sadari bahwa standar mereka bukan standar kita. Hidup ini bukan perlombaan. Tidak ada satu aturan mutlak tentang kapan seseorang harus sukses, menikah, atau punya anak. Setiap orang punya jalannya sendiri. Jangan biarkan standar orang lain merusak kebahagiaan kita. 2. Jangan biarkan opini mereka mengontrol kita. Pernah dengar pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu? Orang akan selalu berbicara, tapi itu bukan berarti kita harus berhenti berjalan. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting bagi kita. 3. Berani berkata cukup. Tidak semua hubungan harus kita pertahankan, apalagi jika itu hanya membawa luka. Jika ada teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan kita, beranilah berkata cukup. Jaga jarak jika perlu. Hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak menghargai kita. 4. Kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Jika kalian punya teman atau orang yang selalu mendukung kalian, hargailah mereka. Cari lingkungan yang sehat yang mendorong kita untuk berkembang tanpa menjauhkan. 5. Jangan ikut menjadi seperti mereka. Ini yang paling penting. Saat kita sudah lepas dari siklus perbandingan, jangan sampai kita malah menjadi orang yang sama, membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan membandingkan anak, adik, atau teman kita di masa depan. Kita bisa menghentikan rantai ini. Akhir kata, kamu sudah cukup. Dunia ini sudah cukup keras tanpa kita harus terus merasa tidak cukup di mata orang lain. Kita tidak dilahirkan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kita tidak hidup untuk menjadi versi terbaik menurut mereka.
tapi versi terbaik menurut diri kita sendiri. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Kamu berhak meraih sukses dengan langkahmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Jadi, lain kali ada yang membandingkanmu dengan orang lain, cukup tersenyum dan katakan dalam hati, "Aku cukup, aku berharga, dan aku akan hidup dengan caraku sendiri." Karena pada akhirnya, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh kata-kata mereka, tetapi oleh cara kita melihat dan mencintai diri sendiri. Saudaraku, pernahkah kamu merasa seperti seorang pemain dalam sebuah pertunjukan yang tidak pernah cukup baik? Seolah-olah apapun yang kamu lakukan selalu ada suara di luar sana yang berkata, kurang cepat, kurang pintar, kurang sukses, kurang segalanya. Mereka membandingkanmu dengan saudara, teman, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal. Mereka berkata, lihat dia sudah berhasil. Kenapa kamu belum? Seharusnya kamu bisa lebih dari ini. Kata-kata yang awalnya hanya sekadar ucapan, lama-lama menjadi beban. Hingga tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku memang tidak cukup baik? Tetapi dengarlah baik-baik. Kesedihanmu atas perbandingan itu tidak akan mengubah keadaan. Kamu boleh merasa sakit hati, itu manusiawi. Kamu boleh kecewa, itu wajar. Tetapi kamu tidak boleh berhenti hanya karena mereka terus membandingkanmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menjadi rantai yang mengikat langkahmu. Sebaliknya, jadikan ucapan mereka sebagai cambuk yang menyemangatimu. Jadikan itu sebagai bensin yang mengobarkan semangat juangmu. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, bukan karena dendam atau kemarahan, tetapi karena hidup harus terus berjalan. Kamu tidak bisa selamanya bersedih dan berharap mereka akan berhenti membandingkanmu. Tidak bisa hanya menunggu mereka mengerti. Dunia tidak bekerja seperti itu. Orang-orang akan selalu berbicara, tapi ingat ini, hidup tidak untuk ditangisi, tetapi untuk diperjuangkan. Mengapa kita tidak perlu berlebihan menjelaskan diri? Kadang kita ingin menjelaskan kepada mereka, ingin menunjukkan bahwa kita juga sedang berusaha, ingin mereka mengerti bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi percayalah, tidak semua orang akan memahami perjuanganmu. Kamu bisa menjelaskan dirimu berulang kali, tetapi tetap saja ada yang tidak mau mengerti. Bukan karena mereka tidak bisa memahami, tetapi karena mereka tidak ingin memahami. Maka jangan buang energimu untuk meyakinkan mereka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang lebih penting adalah membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Bahwa kamu kuat, bahwa kamu mampu, bahwa kamu berharga. Bukan karena pengakuan mereka, tetapi karena kamu tahu nilai dirimu sendiri. Jangan membenci, jangan larut dalam kesedihan. Mungkin kamu marah, mungkin kamu ingin menjauh dari mereka, atau bahkan membalas ucapan mereka dengan kata-kata yang lebih tajam. Tapi saudaraku, membenci mereka tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Benci itu seperti racun yang hanya akan merusak hatimu sendiri. Semakin kamu menyimpan kebencian, semakin hatimu terasa berat. Jadi, jika kamu merasa kesal, biarkan itu menjadi bahan bakar untuk bergerak maju. Bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tetapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan jatuh hanya karena omongan orang lain. Sedih dan kesal itu manusiawi, tetapi jangan biarkan dirimu tenggelam dalam emosi itu. Kamu boleh menangis hari ini, tetapi besok kamu harus bangkit lagi. Kamu boleh merasa lelah, tetapi jangan biarkan dirimu berhenti. Hidupmu adalah perjuanganmu, bukan apa yang mereka katakan. Ingat ini baik-baik, kamu bukan hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu bukan angka dalam perbandingan mereka. Kamu bukan orang gagal hanya karena mereka berkata begitu. Hidup ini adalah milikmu. Perjuangan ini adalah langkahmu. Jangan biarkan suara mereka mengalahkan keyakinanmu. Jangan biarkan dunia meragukan impianmu, karena yang paling tahu tentang dirimu bukan mereka, tetapi kamu sendiri. Jadi, bersentalai dengan pena tegak.